Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya salih dan salihat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baiklah, kali ini Ustazah sedikit menjelaskan mengenai tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran berisi tentang kalamullah, merupakan firman-firman Allah yang isinya perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran pula terbagi menjadi 114 surah dan dibagi lagi per ayat, kemudian dibagi lagi menjadi 30 juz. Dan Al-Quran ini diturunkannya secara berangsur-angsur, jadi tidak sekaligus 30 juz dalam sehari, tidak, tetapi secara berangsur-angsur. Selama berapa hari? Selama berapa tahun? Selama 22 tahun, kemudian 2 bulan dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Masya Allah, di bulan Ramadan tanggal 17, makanya disebut dengan Nuzulul Quran, karena turunnya Al-Quran pertama kali pada bulan Ramadan tanggal 17 pada usia Rasulullah 40 tahun. Nah, surah apa yang pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan itu? Yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Insyaallah salih dan salihat semua sudah hafal ya. Ya, surah Al-Alaq merupakan surah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Di mana? Di Gua Hira. Itu perintah Allah untuk membaca. Kemudian, apa sih keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran? Masya Allah, kita perlu mengetahui ini, apa keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Agar apa? Agar kita semangat membaca Al-Quran. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran yaitu menjadi manusia terbaik. Masya Allah. Dari Utsman bin Affan, dari Nabi bersabda, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Nabi bersabda bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, sudah mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwid, mempelajari isi Al-Quran, maka kita juga harus mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu itu kita bagi-bagi, maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Kemudian yang kedua yaitu dikumpulkan bersama para malaikat. Masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat, belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 ganjaran. Muttafaqun alaihi. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan dikumpulkan orang para malaikat yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemudian bagaimana nih Ustazah kalau misalnya kita nggak fasih membacanya masih terbata-bata? Jangan khawatir. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda bahwa yang belum fasih dalam membaca Al-Quran maka tetap mendapat 2 ganjaran. Masyaallah. Kemudian keutamaan yang ketiga, sebagai syafaat di hari kiamat. Nah, dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim.
Nah, ketika hari kiamat nanti, Al-Quran nih nyari kita. Al-Quran yang sering kita baca ketika di dunia, sering kita baca ketika semasa hidup kita, maka ketika hari kiamat tiba, maka Al-Quran itu mencari kita. Nah, mencari tuannya, kata Al-Quran, siapa nih yang sering baca aku, akan kutolong, aku beri dia syafaat. Masya Allah, siapa yang mau seperti itu? Siapa yang mau diberi syafaat oleh Al-Quran? Semoga kita termasuk dari salah satunya ya. Kemudian yang keempat, kenikmatan yang tiada tara. Masalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi bersabda, tidak boleh seorang menginginkan apa yang dia miliki orang lain kecuali dalam dua hal. Pertama, seorang yang diberi oleh Allah kepandaian tentang Al-Quran, maka dia melaksanakannya sepanjang hari dan malam. Dan seseorang yang diberi oleh Allah kekayaan harta, maka dia infakkan sepanjang hari dan malam. Muttafaqun alaihi. Kita ketika membaca Al-Quran, maka kita diberi kenikmatan yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian keutamaan yang kelima, ladang pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Masya Allah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja kita mendapat 10 kebaikan. Yang tadinya satu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Seperti contohnya tadi dalam hadis alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alif itu satu, lam itu satu, kemudian mim itu satu, menjadi alif lam mim ada 3 huruf. Kita hitung aja, satu hurufnya mendapat 10 kebaikan. Menjadi alif lam mim kita baca mendapat 30 kebaikan. Bagaimana dengan setiap ayatnya kita baca, beberapa ayat kita baca, surah An-Naba sampai selesai kita baca, Masya Allah, berarti banyak kebaikan yang kita dapat. Amin, Allahumma amin. Nah, itu tadi keutamaan dalam membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tetapi kita juga mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai lupa setiap harinya membaca Al-Quran. Setiap hari misalnya 1 halaman atau setengah halaman deh, masih baru-baru. Nah, kita membaca Al-Quran agar mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi penjelasan singkat dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan mudah. Semoga lisan kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Lisan kita dimudahkan untuk menyebut nama-nama Allah, menyebut hal-hal yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kita tidak hanya dikumpulkan di dunia dengan nikmat-nikmatnya Allah, tetapi kita juga dikumpulkan di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.